Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dengan penyakit neuropati. Kita masuk dalam materinya. A. Definisi. Neuropati adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan gangguan fungsi dan struktur saraf tepi. Kondisi ini umumnya disebut sebagai neuropati prefer yang diakibatkan oleh kerusakan akson saraf. Neuropati biasanya menyebabkan nyeri dan mati rasa di tangan dan kaki. Hal ini dapat disebabkan oleh trauma, infeksi, gangguan metabolisme, pembedahan, dan paparan racun. B. Etiologi. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf. Pada beberapa kasus, penyebab terjadinya neuropati tidak dapat diketahui. Neuropati dapat diakibatkan oleh penyakit tekanan pada sistem saraf, laserasi, terpapar racun, defisiensi vitamin B, alkoholisme, disertai dengan kekurangan nutrisi, inflamasi. Pada beberapa kasus neuropati banyak mengenai orang di atas usia 60 tahun. Vitamin B berfungsi menjaga dan menormalkan fungsi saraf. Asupan vitamin B akan memperbaiki gangguan metabolisme sel saraf dan memberikan asupan yang dibutuhkan supaya saraf dapat bekerja dengan baik. C. Anatomi dan fisiologi. 1. Anatomi. Sel saraf atau neuron memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. Badan sel, 2. dendrit, 3. akson. 2. Fisiologi. Neuropati adalah suatu kondisi medis yang terjadi karena adanya kerusakan pada saraf tepi, yakni saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dan anggota tubuh secara keseluruhan. D. Patofisiologi. Neuropati adalah kerusakan saraf yang diakibatkan oleh berbagai kondisi seperti diabetes dan bahkan perawatan seperti kemoterapi. Ketika neuropati hanya menyebabkan kerusakan pada suatu saraf, kondisi tersebut dikenal dengan sebutan mononeuropati. E. Signs and symptoms. Gejala klinis awal melompati banyak dirasakan pada ujung organ gerak, seperti jaringan tangan dan bagian kaki yang merupakan ujung dari saraf tepi. Gejala neuropati beragam, mulai ringan hingga berat. 1. Nyeri seperti terbakar di tangan dan kaki. 2. Rasa sebal atau mati rasa. 3. Kram. 4. Kaku otot. 5. Kesemutan. 6. Kelemahan tubuh dan anggota gerak. 7. Atrofi otot. F. Komplikasi. Gangguan neuropati dapat menimbulkan kondisi medis lainnya, seperti bisul pada kaki atau perubahan irama jantung. Beberapa kondisi tersebut mengarah pada terjadinya masalah pada siklus darah. Komplikasi neuropati bergantung pada penyebab yang mendasarinya. G. Penatalaksanaan medis. Penatalaksanaan luka neuropati, misalnya kaki diabetik, dilakukan secara komprehensif melalui upaya mengatasi penyakit komorbid, menghilangkan atau mengurangi tekanan beban, offloading, menjaga luka agar selalu lembab, moist, penanganan infeksi, debridement, revaskularisasi, dan tindakan bedah elektif, profilaktif, kuratif, atau emergensi. G. Penatalaksanaan keperawatan. Mengawali pemeriksaan dengan menanyakan riwayat kesehatan keluarga, termasuk gaya hidup sehari-hari, dan akan melakukan pemeriksaan saraf untuk memeriksa refleks otot, kekuatan otot, kemampuan indera peraba, serta postur dan koordinasi tubuh. Selain itu, beberapa pemeriksaan penunjang juga mungkin dilakukan untuk mendukung diagnosis. Asuhan keperawatan berdasarkan teori Liniger. A. Pengkajian. 1. Faktor teknologi atau technological factor. Klien mengalami kelemahan keempat anggota geraknya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga klien memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
yang membuat klien merasakan kram-kram dari ujung jari sampai kedua bahu, dari ujung bahu sampai pinggang. 2. Faktor agama dan falsafah hidup. Klien menganut agama Kristen, Protestan dengan status perkawinan kawin. Sebagai orang Kristen, klien dan keluarga berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. 3. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Cultural value and lifestyles. Bahasa yang digunakan klien dan keluarga adalah bahasa Indonesia, dan makanan yang tidak boleh dimakan adalah makanan yang berminyak. 4. Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Political and legal factor. Pada saat dirawat di rumah sakit, klien hanya ditemani suaminya sampai klien benar-benar sembuh dan dibolehkan untuk pulang ke rumah. 5. Faktor ekonomi atau economical factor. Klien bekerja sebagai dosen dan dia dirawat dengan memakai BPJS. 6. Faktor pendidikan educational factor. Tingkat pendidikan klien adalah S2. Dari pengalaman sakitnya, ini klien lebih menjaga pola gaya hidupnya, mengonsumsi vitamin dan istirahat yang cukup serta olahraga teratur. B. Diagnosa keperawatan. Gangguan metabolitas fisik yang membuat klien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya karena kelemahan keempat anggota geraknya. C. Perencanaan dan implementasi. Mengubah gaya hidup untuk mencegah penyakit klien terulang kembali. D. Evaluasi. Keadaan klien sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang dan akan kembali ke rumah sakit untuk kontrol kembali kesehatan klien. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.